jika ditangani sesuai protokolnya, jenazah penderita COVID-19 tidak akan menularkan virus corona. Hingga kini, tidak ada laporan dari negara manapun di seluruh dunia mengenai kasus penularan virus corona melalui jenazah. Halo Sobat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apakah jenazah pasien corona dapat menularkan virus? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita terlebih dahulu ya. Sahabat Dokterpedia, penolakan pemakaman jenazah penderita COVID-19 di beberapa daerah marak terdengar. Penolakan tersebut kabarnya terjadi karena warga sekitar tempat pemakaman takut tertular infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan ini. Padahal, jika ditangani sesuai protokolnya, jenazah penderita COVID-19 tidak akan menularkan virus corona. Memang, virus corona ini masih bisa bertahan hidup selama beberapa saat di dalam cairan tubuh, darah, dan juga permukaan tubuh jenazah penderita COVID-19. Secara umum, virus corona bisa bertahan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari pada permukaan benda, termasuk permukaan tubuh jenazah. Itulah sebabnya, orang yang menyentuh atau menangani jenazah penderita COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, meski begitu, perlu diketahui bahwa penanganan dan juga pemulasaraan jenazah penderita COVID-19 di Indonesia sudah diatur sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Badan Kesehatan Dunia atau WHO, agar jenazah tersebut aman dan juga tidak menularkan virus corona. Hingga kini, tidak ada laporan dari negara manapun di seluruh dunia mengenai kasus penularan virus corona melalui jenazah. Berikut ini adalah langkah-langkah pemulasaraan jenazah pasien corona. Ini dia pedoman kesiapsiagaan nCoV di Indonesia. Yang pertama, petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular. Selanjutnya, yang kedua, APD lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan. Yang ketiga, jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Yang keempat adalah jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah. Yang kelima, pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia. Yang keenam, jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, maka diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD. Yang ketujuh, petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan kasus sebagai jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat, dan juga budaya harus diperhatikan ketika seseorang pasien dengan penyakit menular ini meninggal dunia. Yang kedelapan, jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Yang kesembilan, jenazah yang akan diautopsi harus dilakukan oleh petugas khusus jika diizinkan oleh keluarga dan juga direktur rumah sakit. Selanjutnya yang ke-10, jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka kembali. Yang 11, jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus. Dan yang ke-12 adalah jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan. Semua langkah-langkah perawatan hingga pemakaman jenazah penderita COVID-19 telah diatur dengan jelas dan juga rinci oleh pemerintah. Semua aturan ini dibuat sedemikian rupa untuk memastikan tidak adanya kemungkinan penularan dari jenazah ke orang yang masih hidup. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir ya, apalagi sampai melarang jenazah COVID-19 ini dimakamkan. Perlu disadari, hal ini bisa sangat menyakitkan bagi anggota keluarga jenazah. Di masa-masa sulit seperti ini, alangkah sebaiknya bila kita saling membantu dan juga memberi dukungan satu sama lainnya. Penyebaran virus corona yang perlu dikhawatirkan justru pada orang-orang yang masih melakukan aktivitas, khususnya di luar rumah dan juga keramaian. Agar tidak tertular COVID-19, lakukan langkah pencegahan dengan menerapkan physical distancing, kemudian rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi, rutin olahraga, dan juga tidak bepergian keluar rumah, kecuali bila ada kepentingan yang mendesak ya. Nah, jika kamu mengalami demam yang disertai batuk ataupun sesak napas,
Terlebih jika dalam 14 hari terakhir kamu pernah berada di daerah endemis COVID-19 atau memiliki kontak dengan orang yang terinfeksi virus corona, maka lakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 di 119. Oke Sobat Dokterpedia, demikianlah informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian like, share, dan juga komen ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.